Oke. Kamera roll. Nak uji suara. Mana? Kamera roll. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore ini kita bincang-bincang soal situasi dan kondisi daerah khusus Kabupaten Parangtriaman yang sama-sama kita saksikan dan sama-sama kita alami beberapa hari belakangan sampai detik ini, bahwa mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, Padang Pariaman sedang dihadapkan dengan persoalan seni budaya yang berefek kepada banyak hal, termasuk di dalamnya disintegrasi daerah, perpecahan, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan sore ini kita hadirkan dua tokoh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang saat ini sedang memegang peranan penting dalam dunia politik dan dunia keorganisasian, yaitu Bapak Januar Fakri, Ketua DPD Demokrat Padang Pariaman, dan Bapak Diki Kinal, Ketua Syarikat Islam Kabupaten Padang Pariaman. Nah, setidak-tidaknya dari tokoh masyarakat ini kita mengorek dan kita menggali informasi apa dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga kehebohan atau keguncangan saat ini bisa diminimalisir. Kita mulai dari Ketua DPD Demokrat Pak Januar Fakri. Baik, terima kasih. Selamat sore, bersama Kabupaten Padang Pariaman, sampai teman-teman pertahanan. Mungkin kita semua karena kemajuan teknologi pada hari ini, semua berita tetap cepat menyebar, semua berita cepat terkonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Itulah tentunya kejadian teknologi yang kita hadapi pada saat ini. Itu kita sama-sama mendengar terhadap berita yang terjadi pada saat ini, yang mana berita tersebut sebagaimana disampaikan pula pada saat pidato pembukaan oleh salah seorang orang tua kita, katakanlah pemegang pucuk adat di Nagari Ketapian. Nah, itu hal ini adalah merupakan suasana yang kurang berkenan bagi kita bersama, baik terhadap narasi yang disampaikan, terlepaslah narasi dan bahasa yang disampaikan itu karena ada persoalan miskomunikasi antara pemerintah daerah, mungkin pemerintah daerah masuk bupati beserta jajarannya untuk menyelesaikan persoalan yang saya anggap ini persoalan yang kecil, tetapi menjadi suatu persoalan besar kalau kita tidak mencermati dan tidak sama-sama berniat untuk meninggikan persoalan ini lebih baik. Kenapa saya sampaikan demikian? Jangan sampai ini menjadi suatu pembelahan di tengah masyarakat kita seiring dengan pelaksanaan pilkada yang baru saja beberapa bulan dilaksanakan. Dan ini akan menjadi terus kalau kesadaran bersama tidak dimiliki oleh kita, terutama para tokoh yang ada di daerah kita Kabupaten Padang Pariaman, sehingga ini menjadi suatu komunikasi yang tidak baik di antara sesama kita. Nanti di tengah-tengah masyarakat yang akan menjadi panjang, sehingga hal-hal yang positif, hal-hal yang
untuk bagaimana Padang Pariaman ini lebih hebat, lebih maju, itu nanti merupakan apalagi dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bupati kita. Dengan semangat, dengan minimnya anggaran, kita tahu semuanya. Dan esensi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi Padang Pariaman tetap bergerak. Contoh, kegiatan-kegiatan seremonial seperti Baca Kuda itu nol anggaran dari APBD. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan gotong royong yang dipulangkan untuk mengatasi banjir. Begitu juga kegiatan gotong royong yang baru dilaksanakan kecamatan-kecamatannya di Kadang-Kadang. Nah itu adalah bukti semangat pemerintah daerah untuk menciptakan Padang Pariaman ini dan tertodai oleh persoalan yang baru saja kita dengar dan kita saksikan bersama. Nah tentu persoalan ini saya yakin ini adalah narasi emosional sesaat. Tentu ini dengan kebersamaan kita bisa kita sama-sama memberikan penyejukan sehingga ini tidak terjadi perpecahan dan tidak terjadi pembelahan. Dan wacana-wacana hal-hal lain sehingga tidak terjadi suatu kebijakan itu kita sampaikan dulu. Itu hal ini saya rasa ini dengan kebersamaan kita bisa kita selesaikan. Tapi apakah emosional sesaat itu datang serta merta atau punya rentetan kalau menurut Pak Januar? Jadi begini, tentu ada beberapa hal yang kita saksikan, yang kita amati dari penyampaian Arsitektur Arajo. Kalau hanya sekedar persoalan terhadap pelaksanaan bukan budaya ini, adanya keluar narasi atau bahasa pembatalan dari pemerintah daerah karena budget anggaran yang cukup besar, sementara ada kegiatan-kegiatan yang skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat bisa yang lebih itu didahulukan. Tentu ini penting juga bagi kita. Nah kalau ada hal-hal sebelum ini dan inilah ajangnya tempat menyampaikan, maksudnya yang saya sampaikan ada persoalan itu tentu di luar batas kita. Tidak bisa kita satukan dengan hal pembatalan kegiatan sebudaya. Tetapi semangatnya kita lihat. Marajo itu kita coba di Polri, dia semangat melaksanakan kegiatan di tetap bersama sampai hari kita bersama. Nah, itu kemudian tidak adanya bantuan dari pemerintah bisa dilaksanakan juga. Nah, tentu ini bisa menjadi contoh, tapi mulai positifnya. Oke. Nah, sekarang kita minta tanggapan dari Ketua PSI Kabupaten Padang Pariaman. Ini bagaimana Sarekat Islam melihat sebuah seni budaya, katakanlah semacam khas daerah atau nilai lokal yang punya di daerah lalu dikembangkan, lalu ada semacam katakanlah dalam tanda petik intervensi pemerintah. Baik, dan terima kasih kami memberikan kesempatan pandangan. Sebenarnya begini, apapun itu permasalahan itu selalu akan ada. Ya. Apapun itu, masuk juga nanti kita di Sarekat Islam juga akan menemukan banyak permasalahan. Nah, di sini yang lebih menarik lagi, saya sebenarnya setuju dengan pendapat Pak Januar. Maksudnya setuju. Kita di sini mungkin bermasalah sengaja dibesar-besarkan. Sengaja dibesar-besarkan melalui media sosial. Nah, sebenarnya kalau kita tarik kembali, orang Padang Pariaman itu sebenarnya kalau saya tidak salah menanggapi, orang Padang Pariaman itu terkenal dengan cerdik pandai, ya, cerdik pandai, dia lebih berpikiran yang lebih positif. Nah di sini kalau kita lihat permasalahan seni budaya, karena tadi saya dengar dari Pak Januar, mungkin di sini kita akan coba reschedule lagi. Maksudnya reschedule
mungkin momen daripada seni budaya ini ya, mungkin kurang tepat waktu, kurang tepat momen. Nah, memang kalau kita dari yang sana, kenapa? Kita yakin para tokoh kita, para nenek kita sambut dengan sedia pandai. Jadi kalau sedia pandai itu tampang dan sampai kasera, rambut dan sampai apapun permasalahannya. Jadi kalau sebenarnya permasalahan ini bisa kita netralisir, makanya kami dari Serikat Islam kembalilah kita kepada habitat kita, yaitu orang Biaman yang menjunjung adat. Nado silang nengka bacaan. Iya. Nah, jadi kalau bisa silang adonan kamanahan, cakap adonan kamarai. Nah, kembali itulah. Jadi apapun permasalahan ini, karena Serikat Islam ke depan mungkin akan banyak berbuat di sini di Padang Preman, karena kita nanti khusus untuk dakwah ekonomi. Iya. Nah, jadi kalau dakwah ekonomi, kami juga tidak akan tinggal diam. Apakah itu tentang sebuah seperti kamu bilang tadi seni budaya. Kenapa ciri khas kita Padang Pariaman ini banyak ya, seperti yang disampaikan tadi. Padang Pariaman itu mulai dari batang dasar sampai ke batang anai, sampai ke kayu tanam, sampai ke tubuh itu beragam beragam, termasuk bahasa dan logat. Dan kita orang Padang Pariaman ini orang Sungai Geringging, beda dengan bahasa logatnya orang Toba. Nah, beda lagi dengan orang Lumpuhan. Nah, jadi dengan banyaknya logat ini, bahasa ini, inilah salah satu seni budaya kita yang harus kita pertahankan. Jadi kami berharap di sini teman-teman, apakah itu aktivis, apakah itu tokoh adat, kembalilah kita bahwasanya Nenek Mama itu, dasar berpikirnya Nenek Mama itu adat dan syarat. Nah, apabila adat dan syarat ini ada di pemikiran Nenek Mama, maka kata-katanya akan menjadi sitawa sedikit bagi Nusana. Nah, mungkin segitu tanggapan kami untuk sementara ya. Kami dari Serikat Islam, seolah nanti dengan beberapa kawan-kawan termasuk Pak Januar, kita mencoba dari satu sisi dakwah ekonomi. Terima kasih. Oh, masih ada? Jadi satu lagi ya. Ini terkait dengan timbulnya wacana dari sebagian, katakanlah apakah itu digoreng orang-orang yang katakanlah rentetannya, kalau kita membaca soal pilkada, orang-orang yang di samping JKA atau orang-orang yang tidak pro JKA dulunya itu yang menggoreng atau tidaknya. Sekarang ada semacam wacana yang dimukakan ingin memisahkan dari Kabupaten Padang Pariaman atau ingin melompat mengembangkan sayapnya untuk bergabung dengan SIC ini. Kalau kondisi saat ini kayaknya seperti apa? Jadi saya pengen di sini menyampaikan sebuah mungkin saran ya. Ya. Kadang-kadang kawan-kawan lupa ini domain namanya. Jadi kalau bukan domain kita, mohon maaf, kita nggak usah ikut campur. Nah, jadi begini. Kalau SI mungkin melihat kalau hal itu mungkin bukan domainnya Serikat Islam. Nah, jadi kalau begitu kami mungkin tidak akan banyak berbicara. Iya. Apa ya, kita dengan asal ngomong. Tapi sepanjang itu masukkan dari masyarakat, SI itu. Nah, kalau Serikat Islam intinya begini, apapun itu, selagi masyarakat ini bisa memperbaiki ekonomi, kalau memang harus dimekakan, Serikat Islam akan mendukung. Siap di belakang. Siap di belakang. Terima kasih. Mungkin agak lebih agak jelasnya. lebih politisnya Nah. sampai kepada geografis dan
ekonomisnya. Mungkin ada yang lebih soal yang kebijakan lain ya. Ya. Baik, jadi kita juga sama-sama mendengar Ya. dari insiden pekan budaya ini ada muncul narasi bahasa yang menunjukkan kita tidak saja kita pada atau kita mendirikan kabupaten. Iya. Nah tentu ini suatu hal yang perlu kita bijak dan cermat bersama. Saya sih sebagai katakanlah bagian daripada tokoh politik Iya. itu kita melihat secara kebutuhan dari sisi kebutuhan pelayanan masyarakat, apakah bagi kabupaten yang ada pada saat ini untuk melaksanakan aktivitasnya atau karena persoalan geografis jauhnya masyarakat ke pusat atau memang sudah kebutuhan dari pemekaran itu sendiri sesuai dengan keberadaan wilayah. Tentu sah-sah saja kita melakukan pemekaran. Tapi kalau dasarnya emosional bukan budaya itu kan saya tidak percaya dengan itu. Iya. Sebenarnya pemekaran yang kita bicarakan ini jauh-jauh hari kita sudah pernah muncul dari beberapa tokoh. Nah, kalau kita memang menyikapi ini dengan bijak, dengan segala pemikiran, baik secara geografis, akademis, dan ekonomis serta bentuk geografis, itu alangkah baiknya. Cuman yang jadi pemikiran bagi saya, apakah layak, tepat kita berpikir dan membukakan pemekaran pada saat kondisi kemampuan negara dan kemampuan daerah pada hari ini dari sisi finansial untuk bicarakan ini, tentu kita harus berpikir. Karena kenapa kita bawa-bawa energi ini? Kita melaksanakan perkara, kita melaksanakan dakwah, mulai dengan pemikiran-pemikiran dengan menguras katakanlah isi otak, tapi hal ini pewujudan dan aplikasi yang ini jauh pangkat daripada api, membahas jadinya. Tapi kalau seandainya ini memungkinkan dengan situasi dan kondisi, kenapa tidak? Tapi pada hari ini kita tahu bengkalai-bengkalai pembangunan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ini yang belum dituntaskan oleh pemerintah pusat yang merupakan ini adalah program nasional. Nah tentu ini menjadi skala prioritas yang kita usulkan dan ini sudah dilakukan oleh Bapak kita. Seperti contoh kemarin asrama di Komisi 8 ada di sana. Bayangkan asrama haji yang berada di Kabupaten Padang Pariaman yang akan nanti menanggung tiga provinsi Sumbar Riau sampai saat sekarang seperti monumen saja. Makanya pada kesempatan ini saya minta kepada pemerintah daerah, kita dulu di Kecamatan Batangan dengan Bupati yang lama begitu antusiasnya bagaimana kita berupaya membebaskan tanah. Ini udah hampir 10 tahun masih seperti itu. Nah, kita berharap dengan aktivitas pagi ini tentu akan menjadi dampak bila ekonomi bertambah di Kabupaten Padang. Nah, kemudian juga apa bengkalai sama main stadion kita di Sekampung masih terbengkalai. Kemudian jalan tingkat yang bukan sedikit, jembatannya sudah siap, tanahnya sudah dibebaskan, tapi pengasuhan mulai menuju ke Bupati yang mulai jalan tingkat di Wayan. Nah tentu ini menjadi suatu PR berat bagi Bupati kita. Nah kalau hal-hal ini dicegah dengan persoalan bukan budaya, bukan saya menyampaikan ini tidak penting, ini penting. Ini penting. Ini adalah ciri khas kebutuhan kita untuk bagaimana memotivasi generasi kita, sehingganya yang ada seni budaya ini adalah depannya adalah produsen yang tidak mengenal kedaulatan dia, tapi terhadap pemekaran dan wacana untuk berpindah ke Kabupaten Padang Pariaman tentu kita lebih bijak dan hal. Jadi seharusnya kalau ingin pemekaran itu pertimbangan yang utama adalah kebutuhan. Kalau kebutuhan masyarakat memang menginginkan hal itu karena jangkauan urusan terlalu ribet dan jauh, itu sangat Bahkan saya sebagai partai Demokrat barisan depan untuk mengupayakan bersama-sama dengan masyarakat atau kita
dari segi petanya kita melihat keseluruhan. Iya. Keseluruhan mungkin kalau kita melihat sebenarnya Kecamatan Batangan, Kecamatan Sekolah, Kecamatan Lupa. Kalau kita bilang itu, apalagi ditambah dengan Nasabari, Sunan Terpaki dan Kehitanan, tentu ini sangat layak. Iya. Itu bukan perkara. Ditambah lagi beberapa tentu kita sudah kita punya negara, kita punya kawasan. Nah, kemudian dari sisi pendapatan, mungkin di wilayah kita ini yang menjadi mendapatkan pembangunan sebagai penyumbang pendapatan daerah yang besar. Mungkin statement terakhir terkait soal kisruh saat ini kan boleh dikatakan kisruh soal seni budaya dan soal pemisahan daerah ini selalu dikait-kaitkan sehingga belum ada pihak-pihak yang ingin menyelesaikan. Tadi pagi saya mendengar informasi sudah ada 2 pejabat yang mengundurkan diri, terutama pejabat yang terkait dengan hal ini. Cuma ini belum ditulis, tapi secara visi-visi halusnya sudah menyebar. Tanggapan? Jadi terhadap persoalan isu tentang budaya ini seolah berimbas kepada stakeholder yang pemangku jabatan yang ada di pemerintahan daerah. Dan itu sangat wajar. Bahkan tentu kepala daerah tempat kita pada hari itu sudah patut dan penting kiranya mengevaluasi personil yang benar-benar mempunyai kualitas yang membantu aktivitas beliau menjalankan undang-undang. Nah ini saya melihat salah satu penyebabnya itu karena pembantu beliau inilah yang komunikasi yang tidak bagus baik yang didapatkan dari pimpinannya dan yang disampaikan kepada tokoh masyarakat kita sehingga itu terjadi benturan. Saya sudah 3 bupati yang menjadi mitra kerja saya selama berada di DPR. Baru ini terjadi hal seperti ini. Mungkin dari 2 bupati baik almarhum Sudasi, ada bahasa-bahasa yang lebih keras lagi disampaikan kepada pembantunya, tetapi ke bawahnya masyarakat tetap bahasa yang bijak, bahasa yang sentuh sehingga semuanya tetap terjaga. Kemudian pada hari ini kita berharap bagaimana masyarakat jangan ini terlalu dipanas-panasi, jangan ini terlalu diperpanjang. Jadi persoalan bukan sudah selesai dan bupati kita juga seringkali menyampaikan itu adalah yang mau baik, yuk kita bangun Padang yang lebih baik, yang lebih maju di masa yang akan datang. Karena yang berada di Padang Pariaman ini kita sana kemanakan kita dan generasi kita yang akan kita daerah kita. Menurut ukuran dari 100 hari ini, apakah sudah patut dan layak seorang bupati merevisi atau memutasi atau merubah atau membuat kabinetnya? Bahkan saya layak. Kalau sesuai aturan yang saya dapatkan, bahwasanya bupati terlatih melaksanakan perombakan kabinet. Buktinya di TV sedang Sedang. Nah tentu ini penting menjadi evaluasi dan saya berharap juga kepada bupati kita penempatan struktur jabatan dan sesuai dengan kemampuan dinas pertanian. Itu yang lebih kita utamakan agar kemampuan mereka bisa menjadi perbaikan di daerah. Silakan dari Pak Eki Final terkait ini ini apa sarannya kepada pemerintah daerah karena ini berkaitan dengan bupati dan anak buahnya. Terima kasih. Kalau kami dari Serikat Staff mungkin tidak terlalu banyak. Karena kita berharap bupati
beserta jajarannya. Pakai cedua awak dan kok hilang sama-sama kita cari. Kok dulu sama-sama kita salah. Marilah kita bincang. Kenapa? Karena setiap apapun permasalahan pasti ada solusi. Seperti yang sampaikan Bapak Jarwan tadi, marilah kita himbau, termasuk kami ya, Pak Jarwan dan kita sama Serikat Islam, himbauan untuk kepada ini yang Muhammad, jadi pandai dan alim ulama, marilah janganlah salah satu hal yang kecil menjadi hal yang sangat besar. Masalah yang kecil kalau bisa kita sama hilangkan. Biasa itu kalau itu dalam berusaha tanggungnya itu banyak. Jadi tanggungnya itu banyak, masalah. Cuma bagaimana cerdasnya seorang bupati sekarang ini, khususnya Diajes dan Rahman Hidayat, bisa cerdas dalam menangani permasalahan-permasalahan. Kenapa? Ini akan berdampak dengan program-program ke depan. Jadi kalau sekarang bisa menyelesaikan masalah ini dengan cerdas, insya Allah berapapun besarnya nanti permasalahan akan terselesaikan dengan baik. Nah, memang sebuah tantangan ya, apakah seorang bupati harus bisa orang ini kalau sasep itu jalan, balikan jalan. Sasep itu tadi banyak itu apa yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu sebuah kodrat daripada kita, apalagi seorang pemimpin ya. Kadang-kadang kita lupa pemimpin itu sudah berbuat banyak karena satu hal kecil kita melupakan hal banyaknya. Jadi kami dari Serikat Islam mengimbau untuk bersama kami Ajo, kakak-kakak Ambo, adik-adik Ambo, dan para tokoh-tokoh yang sangat-sangat dimuliakan. Marilah kita surutlah melihat kita kagagano, surut pinang kagagano, Syria kagagano pinang kagagano. Semoga apa yang menjadi niat itu bersama, bukan niat PKA ya. Niat daripada kita masyarakat Padang Pariaman, kalau memang ingin melakukan perubahan, kita harus merubah sebuah habitat. Maksudnya habitat itu sebuah kebiasaan yang kurang baik, dan kita harus bergerak dalam artian kita mencoba merubah mindset. Ya, jadi kalau itu di Serikat Islam itu ingin merubah habitat, ingin merubah mindset. Kenapa? Kalau tidak ada merubah mindset dan tidak merubah habitat, kita tidak akan bisa melakukan apapun perubahan untuk Padang Pariaman. Dan mudah-mudahan Serikat Islam dalam hal ini kami dengan kawan-kawan, termasuk nanti Pak Januar juga bersama-sama, Roku juga, Bentek juga, teman-teman kita yang lain, kita berharap nanti bisa memberikan solusi untuk Padang Pariaman. Jadi dengan dakwah ekonominya kita bisa, kalau ekonominya kita sudah baik, mungkin apapun permasalahan yang besar bisa jadi, kecil dan kecil bisa jadi. Nah, mungkin himbauan kami berdua ya Pak Januar ya, mohon bijak dalam memakai media sosial. Kenapa? Media sosial ini bisa membuat hancur. Media sosial ini bisa membuat baik. Jadi kalau kita menggunakan handphone ini, kita akan lebih bijak pada mereka. Di bawah kami ini, mudah-mudahan tidak pesan-pesannya supaya kita rubah cara berpikir kita rubah mindset kita. Ayo kita bersama-sama dalam hal untuk kebaikan. Didahi bisa pilih hak. Nah, di ciri khasnya kita. Terima kasih. Kita tiba di penghujung podcast Padang Pariaman Bicara. Kali ini kita menyikapi persoalan sosial kemasyarakatan yang dimulai dari seni budaya sudah kita sikapi dengan bijak dan arif. Tergantung lagi masyarakat dan kita semua menerima edukasi yang kami sajikan.
wakil bupati melakukan evaluasi terhadap pembantu-pembantunya. Kemudian soal pemekaran, soal pemisahan daerah jangan dihubung-hubungkan dengan persoalan yang sangat kecil ini, tapi hubungkanlah dengan persoalan kebutuhan, persoalan geografis